soal kehidupan dan penghidupan yang lain bagi kemanusiaan, itu tidak akan pernah tercapai, Husnul. Jadi harus kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45, ya. Dan kepada kemudian balik lagi kepada bagaimana fungsi dari negara seperti di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam program IC Derisu, Iksanuddin Nursi dan Sosok Maria. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, IC itu kependekan dari Iksanuddin Nursi dan Husnul Maria. Kadang-kadang ada yang bertanya, tapi sebetulnya ada juga setelah mudah-mudahan setelah mengikuti video-video conversation kita berdua, itu kemudian bicara IC, consciousness, mengerti, memahami, gitu ya, karena kita sharing sedikit ilmu pengetahuan kita kepada para pemirsa. Kalau boleh kita berbagi. Ya enggak, kita berbagi, diterima atau tidak terima udah urusan mereka, karena ini kewajiban kalau kita kan. Iya betul. Kewajiban kan sebagai Muslim, kita wajib menyampaikan walaupun cuma satu ayat. Itu kalimatnya, gitu. Kalimatnya wa mimma razaqnahum yunfiq. Itu kalimatnya gitu loh. Jadi Anda diwajibkan menginfakkan rezeki yang Anda terima. Nah, rezeki kayak gitu kan. Itu. Maka kita bagi. Kalau salah itu dari kita, yang benar hanya dari Allah. Betul. Bang Nursi, kalau kita lihat setelah berapa bulan ini, atau sudah 1 tahun, 7 bulan pemerintahan rezim PS apa yang itu? PSGR, GR nih, gitu kan, PSGR itu bisa punya arti yang berbeda gitu, PSGR. Ya, kalau kita rezim pemerintahan, kalau bahasa Inggris suka kita sebut administration gitu ya. Prabowo Subianto administration atau Trump administration, Xi Jinping administration di dalam konteks itu. Itu kita belum melihat di dalam konteks kalau kita bahas tentang kebijakan-kebijakan yang ada. Misalnya tahu-tahu ada data tentang kemiskinan Indonesia mencapai berapa? 61% kata Bank Dunia. Nah ini juga menarik di dalam konteks ini. Dulu juga ada pemerintahan 10 tahun terakhir itu, ya, bapaknya yang wakil presiden hari ini, dia mengatakan bahwa akan disediakan 10 juta lapangan kerja kayak gitu. Tapi anaknya bilang 19. Sekarang anaknya bicara 19 juta gitu. Dari mana, bagaimana kayak gitu. Karena apa yang sudah disampaikan di dalam kampanye-kampanye politik itu adalah bagian dari hutang-hutang politik dia gitu ya, hutang-hutang janji dari capres dan cawapres waktu itu kepada rakyat kayak gitu. Jangan kemudian lupa, kalau dulu ya lupa aja lah, katanya waktu itu mau bikin mobil SMK, sampai 20 tahun mana mobil SMK-nya nggak jelas. Sukiyatnya juga hilang. Sukiyatnya yang punya pabriknya hilang. Iya, kayak gitu kan, mobil SMK. Karena itu dulu yang betapa dipuja-puji, atau kemudian juga kampanye bagaimana yang namanya memindahkan pasar. Waktu itu di Solo kan pada saat wali kota, itu kan keberhasilannya kemudian dipropagandakan luar biasa melalui media-media, tapi kita tidak pernah membaca apa sih sebetulnya di balik itu semua. Siapa dia, track recordnya seperti apa, ada enggak yang namanya sanatnya gitu ya, nasabnya yang jelas di dalam konteks leadership gitu ya, kita merekrut leadership. Tapi kita nggak bahas itu, tapi ya nanti pasti ada. Kebijakan-kebijakan negara kalau dalam konteks modern nation state yang selalu saya kutip juga dari pemikir Thomas Hobbes gitu ya, itu kan dia bagaimana membangun yang namanya disciplinary state. Ya, dihadirkan 3 hal, Bang. Selalu bicara tentang satu, masalah polisi, surveillance, ya, pengawasan terhadap rakyat atau warga negara, itu polisi dan penjara. Yang kedua itu pendidikan, yang ketiga kesehatan. Nah, tapi kalau di dalam kampanye-kampanye di negara-negara modern nation state gitu ya, negara bangsa yang modern seperti apa yang terjadi di Amerika atau di Australia yang sering kita lihat, itu selalu kalau bicara itu 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 lapangan kerja.
Itu selalu 3 indikator itu menjadi sangat penting di dalam kampanye-kampanye. Sehingga keberhasilannya dia akan lihat di dalam konteks itu berapa yang namanya anggaran untuk membuka lapangan kerja. Tapi kadang-kadang kalau di Indonesia kan nggak jelas kayak gitu. Visinya di dalam konteks kampanye itu mau apa? Partai politiknya nggak punya policy. Policy pendidikan nggak punya, policy kesehatan nggak punya, policy lapangan kerja juga nggak punya, policy tentang bagaimana melindungi segenap tumpah darah, melindungi resources kita nggak punya. Sehingga kalau ada kayak korporasi-korporasi global yang ingin eksploitasi gitu, ekstraktivisme resources di negeri kita, ya monggo saja dikasih yang namanya karpet merah. Nah, persoalan lagi kita, rakyat kita, ternyata persoalan-persoalan yang sering kita bahas juga dimanapun, bagaimana dampak dari judol. Ternyata ini mengerikan. Yang dulu Bang Nursi pernah bicara, salah satu dampaknya adalah perceraian kan. Ya, ternyata saya juga punya orang di dekat di sekitar saya juga karena judul cerai. Yes, pokoknya sekarang itu ancur-ancuran gitu di dalam konteks itu. Ini juga menjadi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Pada saat yang sama juga isu lapangan kerja, kalau kita lihat bagaimana sebetulnya negara menyediakan lapangan kerja. Biasanya kan selalu bicara tentang membangun infrastruktur. Tapi infrastruktur yang dibangun berdasarkan investasi, perjanjian investasinya membawa tenaga kerja asing untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Jadi sebetulnya apa yang left out, apa yang sisa dari semua persoalan-persoalan kebijakan negara yang berhubungan dengan lapangan kerja? Kalau enggak, rakyatnya mencari lapangan kerja sendiri, jadi buruh ke luar negeri, ya kan? Apakah ke Timur Tengah, apakah ke Malaysia, Hong Kong, sekarang ditambah ya Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Sekarang ditambah Korea dan Jepang. Ya walaupun saya lihat di beberapa YouTube-nya orang Indonesia yang menikah dengan orang Jepang, akhir-akhir ini ada banyak persoalan. Iya, jadi ada orang Indonesia yang nyuri, ada orang pekerja Indonesia yang ngerampok di Jepang. Padahal Indonesia sebetulnya yang bagus-bagus itu salah satu, ya dulu saya pernah bertemu dengan kawan-kawan yang kayak PJTKI yang kayak gitu ya. Nurse Indonesia, jadi perawat Indonesia itu disenangi di Inggris. Jadi mereka sampai ngomong kalau bisa mengirim tenaga kerja itu yang punya keahlian merawat, karena perawat dari Indonesia itu social services, termasuk yang disukai kayak gitu ya di Inggris. Social services, social motif. Nah ini artinya kan apakah state caring dengan warga negaranya di luar negeri? Enggak juga, walaupun sekarang akhirnya NGO kan yang banyak caring dengan TKI TKW yang ada di luar negeri gitu ya, ada yang migrant care dan sebagainya. Nah, balik lagi ke kebijakan pemerintahan Prabowo di dalam konteks ini akhir-akhir ini. Sebetulnya kalau kita mau membaca dari isu kan persoalan ini ya pendidikan nanti berpengaruh kepada lapangan kerja, berpengaruh lagi kepada kemiskinan, atau kemiskinan berpengaruh kepada pendidikan, berpengaruh juga kepada lapangan kerja, atau bagaimana sebetulnya ya, atau nanti juga isu kesehatan, bagaimana kita sehat kalau kita bagaimana kita bisa mencari kerja kalau kitanya tidak sehat. Sehatnya tidak cuma sehat jasmani, bisa juga sehat yang mental di dalam konteks itu. Apalagi kalau kita bicara stunting. Kan kita punya masalah stunting juga. Nah, stunting itu anak-anak kita cuma usia otak kinnya itu hanya sampai 4 tahun. Nah, nanti kira-kira 20 tahun lagi wajah SDM Indonesia seperti apa? Nah, sementara di pendidikan kita ya lebih banyak bahas tentang ya tidak mengasah pikiran kayak gitu di dalam konteks itu, sehingga dia punya ketahanan atau punya kemandirian di dalam konteks pendidikan, seperti dulu siapa Ki Hajar Dewantoro kayak gitu ya, di dalam konteks yang sangat terkenal yang kita gunakan di dalam Silih asuh yang seperti itu. Membahas dari isunya sebetulnya isu tentang ketenaga kerjaan, penghidupan yang layak, lapangan kerja dan sebagainya seperti itu. Tapi sebetulnya ini rangkaiannya kan politiknya di balik itu panjang sekali. Karena kan bukan kemudian untuk apa kita bernegara gitu. Salah satunya adalah memberikan penghidupan yang layak kepada anak warga negaranya gitu ya. Nah,
Jadi kalau melihat seperti ini, isu seperti ini sudah sampai sejauh manakah sih sebetulnya langkah-langkah dari rezim saat ini ya, di dalam konteks bagaimana menangani masalah kemiskinan, lapangan kerja, dan ya isunya yang related kepada itu. Nah, kita membahas seperti itu, Bang. Mulai dari mana kita bahas? Kita mulai dari konstitusi. Kita mulai dulu dari cara berpikir konstitusi, dari pendekatan konstitusi. Kalau dari pendekatan konstitusi, sejak 2004 saya menggunakan istilah ekonomi konstitusi ketika saya sebagai saksi ahli dalam menggugat undang-undang migas dan undang-undang kelistrikan. Saya menggunakan istilah ekonomi konstitusi. Apa itu ekonomi konstitusi? Ekonomi yang didasarkan atas pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalam batang tubuhnya mencakup pasal 23, pasal 27, pasal 28, pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34. Yang fundamennya secara itu adalah pasal 33, 1, 2 dan 3. Dan khusus untuk bicara itu, ketika bicara ekonomi konstitusi dengan basis kekuatan modal sosial adalah modal finansial dan modal kultural. Kita pernah bahasnya 5 tahun lalu, Husnul. Bagaimana kita setiap pemerintahan punya amanah untuk membebaskan bangsa dan negara ini dari ketertindasan, dari kebodohan, dari kemiskinan, gitu kan, dari ketimpangan dan dari kehinaan. 5, ingat ya, 5 tahun lalu kita bahasnya. Ya, udah 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, dan kita ulang-ulang terus. Sementara itu bagian dari bahan kuliah saya di berbagai tempat gitu ya, bicara tentang ekonomi konstitusi yang amanahnya adalah tadi membebaskan bangsa dan negara ini dari tadi ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan dan kehinaan. Nah, ketika kita masuk tadi yang Husnul bilang soal ketertindasan, itu artinya memang bangsa ini tidak boleh punya, bangsa dan negara ini, masyarakatnya tidak boleh mengidap penyakit mental. Tidak boleh mengidap penyakit keterbatasan wawasan, tidak boleh punya penyakit dari fisik yang lemah, pikiran yang lemah dan iman yang lemah. Itu di situ kata-kata ketertindasan itu gitu. Jadi imannya harus kuat, pikirannya harus kokoh, perilakunya juga harus baik, benar, berani dan bertanggung jawab gitu. Jadi itu permintaan konstitusi itu. Bagaimana konstitusi mensyaratkan masyarakat, bangsa dan negara ini punya perilaku yang baik, yang benar, berani, dan bertanggung jawab. Yang basisnya tadi adalah kejujuran, yang basisnya tadi adalah bagi kepentingan bangsa dan negaranya, bukan kepentingan kelompok. Karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa tadi, dan didorongkan oleh keinginan luhur gitu ya, kalau basis berpikirnya begitu. Nah, ketika kita terjemahkan lebih lanjut ke dalam relasi, dalam hubungan signifikan antara kebodohan dan kemiskinan gitu ya, maka dia dimulai dengan tadi bagaimana pendidikan itu diberikan, tapi sekaligus lapangan kerja dibuka. Di sana pasal 31-nya bicara tentang pendidikan, gitu ya. Tapi sebelumnya di pasal 27 jelas-jelas bicaranya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Makanya tema kita ambil tentang bagaimana kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, apa indikator kehidupan yang layak bagi kemanusiaan? Kan gitu indikatornya. Nah, kalau yang layak bagi kemanusiaan, kalau pada ketenaga kerjaan itu biaya dasar itu dipenuhi. Biaya dasar itu apa? Di rumah tuh biaya listrik terbayar, biaya makan terbayar, gaji punya standar gitu. Lalu langganan koran dibayari, kesehatan dipenuhi, dapat pendidikan dan pelatihan. Itu kalau untuk istilah pekerja, untuk istilah buruh gitu. Tapi kita ambil dulu, jangan ngambil konstruksi soal penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam perspektif pekerja atau perspektif buruh gitu ya. Kita ambil dulu kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam perspektif bangsa. Kalau kita ngambil kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan itu berarti penghidupan yang layak bagi kebangsaan, maka kata kunci pertamanya adalah masyarakat bangsa Indonesia tidak boleh mengalami seperti masyarakat Amerika yang homelessness. Warga negara senior yang ketakutan, tidak punya rumah, yang masa depannya tidak jelas.
Tidak boleh seperti masyarakat Amerika yang gandum dengan fentanyl. Iya. Jadi kalau nggak bisa itu harus minum itu. Iya. Dan kata Trump, kematiannya sampai 100.000 orang per tahun. Gitu ya. Tidak boleh punya ketergantungan itu. Dan masyarakat yang punya daya wawasan, daya nalar yang bagus gitu mestinya. Yang disebut dengan rek kemanusiaan. Dan di sini kemudian bisa membangun hubungan kental, hubungan yang punya signifikan, yang sangat signifikan antara modal sosial, modal politik dengan modal kultural secara baik. Jadi yang disebut dengan bebas dari ketindasan tadi adalah bagaimana modal sosial berhubungan dengan modal politik, berhubungan dengan modal kultural, terjalin sedemikian rupa sehingga membentuk masyarakat yang punya harkat martabat gitu. Jadi ujung dari kehidupan yang layak bagi komunitas dalam perspektif bebas dari ketindasan adalah wujud peradaban yang punya nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, bukan peradaban yang saling menyingkirkan, bukan kehidupan kemanusiaan yang peradaban yang mengunggulkan kedirian adalah segala-galanya, harta dan kekayaan dan jabatan adalah ukuran kesuksesan, dan pribadi sukses maka sukses bangsa itu. Nggak bisa begitu, Snul. Ukurannya bukan pribadi yang sukses, tapi masyarakat yang sukses. Nah, itu beda di situ, Snul. Jadi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dia punya relasi dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia punya relasinya begitu gitu. Nah kalau kita lihat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, itu rujukan dari pasal 27 ayat 2, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dengan kalimat tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka dia berarti berhubungan dengan dua hal. Apa itu? Fiskal dan moneter, yang bertujuan untuk kesejahteraan. Bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Nah, ketika dibilang bahwa kebijakan fiskal dan moneter untuk yang seluas-luasnya, itu baliknya dalam kerangka kayak gitu, maka dia balik ke dalam bagaimana fiskal dan moneter bisa bekerja dalam hidup seluas-luasnya kalau segala sesuatu tergantung pasar. Jadi mustahil fiskal diserahkan pada pasar, kebijakan pasar. Mustahil kebijakan moneter diserahkan pada pasar. Apa indikator fiskal diserahkan pada pasar? Ya, Anda berharap pada pajak. PPN, PPH, pasar ujungnya. Sekarang ada tambah lagi, Bang. Apa? Tanah yang tidak diiniin negara akan ambil. Itu masih dalam perdebatan. Oh, perdebatan itu. Masih dalam perdebatan. Saya ingin mengatakan ketika ngawur itu lain ngawur. Jadi poinnya adalah ketika fiskal tergantung pada pasar, pada ekonomi pasar, pajak badan, pajak perorangan, pajak penjualan, pajak penghasilan, itu kan pasar betul gitu kata kuncinya di situ gitu ya ngelihatnya. Kenapa Anda tidak menyandarkan diri misalnya pada sumber daya kekayaan alam yang diambil habis-habisan untuk korporasi gitu loh ceritanya. Gitu contoh sederhananya gitu ya. Betulnya kan ambilnya begitu gitu ya. Atau Anda ambil dari posisi bagaimana katakan dalam itu bagaimana memanfaatkan infak dan sedekah gitu ya. Zakat yang dan itu bisa dimanfaatkan kalau memang Anda dipercaya, boleh. Itu boleh dipakai, itu nggak ada masalah gitu ya. Itu kan maunya Menteri Keuangan kan kayak gitu juga. Ya, tapi nggak bisa karena tapi kan Anda nggak bisa dipercaya. Siapa kayak gitu? Ya, nggak bisa. Kan sistem ekonominya kita. Apalagi terus dikorup untuk para bandar. Iya gitu, makanya, ya, apalagi dikorup, apalagi terus Anda menggunakan financialization, itu makin nggak beres. Artinya pasal 27 itu balik ke pasal 23. Pasal 23 itu balik ke posisi siapa yang bikin perencanaan di negeri ini. Siapa yang bikin perencanaan strategis di negeri ini? Kalau pakai Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, yang bikinnya adalah MPR karena MPR menerbitkan GBHN. Yeah. Tapi kalau pakai Undang-Undang Dasar 2002, yang bikin adalah timnya presiden dan subjektif. Kenapa subjektif? Karena demi menjabat periode kedua. Targetnya, walaupun periode keduanya belum tentu didasarkan atas kesuksesan dia di periode pertama. Poinnya adalah bangsa ini telah kehilangan arah dalam perencanaan strategis. Nah, karena kehilangan arah dalam perencanaan strategis begitu makronya, maka dalam persoalan perencanaan strategis untuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pun kehilangan perencanaan strategis khusus. Apa dampaknya? Fiskalnya tidak mengatasi pengangguran, fiskalnya tidak mengatasi kemiskinan. Gitu, karena harusnya fiskal semua policy fiskal itu termasuk moneter mengatasi diarahkan untuk gitu, mengatasi pengangguran, mengatasi kemiskinan. Jadi di satu sisi saya bisa terima pemikiran Bank Dunia, tapi di sisi lain juga tidak bisa terima. Kenapa? Karena Bank Dunia tidak konsisten menggunakan indikator kemiskinannya.
Tidak konsisten dia. Dia di satu sisi memberikan konsepnya stick and reward lah gitu ya. Stick and carrot istilahnya. Stick and carrot, reward and punishment kata kuncinya. Kita ngambil indikator yang proporsional aja deh yang bisa kita terima secara logis gitu ya. Nah, apa indikator yang proporsional yang logis tadi? Kita ambil ukuran-ukuran penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berdasarkan ukuran bangsa ini. Nah, ukuran bangsa ini adalah tadi kalau pakai buruh kayak gitu tadi. Kalau ukuran Indonesia pada umumnya apa? Yang pertama, Anda tidak boleh kekurangan pangan. Pangan. Dulu kan selalu diingat sandang, pangan, papan. Oke, sandang, pangan. Nah, kalau Anda tidak boleh kekurangan pangan, maka makan bergizi gratis belum tentu menyelesaikan problematik itu. Kenapa? Karena Anda harus mampu mengidentifikasi mana wilayah yang betul-betul membutuhkan pangan, mana wilayah yang membutuhkan papan, yang membutuhkan sandang, gitu loh. Ada perbedaan. Jadi tidak flat. Tapi kan sebetulnya yang gratis ini juga nggak semuanya kan. Betul. Tapi kan nggak tidak semua murid bisa mendapatkannya kan. Nah, di sini aplikasi lebih lanjutnya adalah ketika Anda memberikan makan gratis gitu, makan gratis. Kenapa Anda nggak bicara sejak awal soal gizinya aja dulu? Kalau gizinya kan Anda bisa kasih kacang hijau, Anda bisa kasih namanya susu. Zaman kita kecil kan itu. Saya zamannya kecil juga dapat susu saya. Sama bubur kacang hijau. Iya, kita dulu kan kayak gitu. Jadi nggak usah sampai makan-makan gratis kayak gitu maksudnya. Jadi mana yang bisa dilakukan? Nggak, saya khawatir gini Husnul. Kalau orang ingat konsepnya Wealth of Nation-nya Adam Smith, itu salah satu kalimatnya begini. Biarkanlah orang miskin itu di luar sana memperoleh makanan sisa-sisa kita dari makan malam kita. Itu benevolent society. Benevolent. Kita dulu kan dapat sampai bulgur. Iya. Katanya sekarang bulgur itu makanan sehat. Kita cuma ini makanan kuda di Amerika kayak gitu kan. Jadi poinnya adalah kalau balik lagi ke pasal 27 ayat 2 tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang bagi kemanusiaan, perbaiki dulu perencanaan strategiknya. Dan itu perencanaan strategik itu diterapkan dalam kebijakan fiskal dan moneter secara benar. Dan itu bukan cuma sekedar memberikan makan, tapi bagaimana kemudian secara struktural memperbaiki produksi, memperbaiki sumber daya, produksi dan distribusi di bidang pangan, gitu. Jadi bukan berarti kemudian Anda membebaskan yang namanya kedelai, gandum dan gula, gitu misalnya. Dan di sini kata kunci berikutnya adalah soal bagaimana Anda memperbaiki bibit, bagaimana Anda memperbaiki pupuk, bagaimana memperbaiki irigasi, bagaimana Anda menyiapkan lahan, tata ruang, dan bagaimana Anda memberikan prospek hidup bagi petaninya. Gitu mikirnya. Jadi struktural betul berpikirnya gitu. Itu makanya ketika kita bicara soal tarif tadi, kita sudah menggambarkan bahwa kita sudah dalam posisi ketergantungan struktural Husnul. Jadi bahasa kita ngelihat sekarang ke ini, kenapa kita bicara tentang penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan merujuk pasal 27 ayat 2, pasal 23 dan kemudian masuk ke dalam sistem perencanaan strategis nasional, maka sesungguhnya karena kita sedang merasakan adanya ketergantungan secara struktural di Indonesia. Nah, kalau berpikirnya begitu, maka problematik besarnya adalah bagaimana kita memperbaiki tata ruang. Nah, salah satu yang menarik adalah kita bicara 3. Tata ruang bumi, Husnul ya? Iya. Tata ruang air, tata ruang udara, dirgantara. Yang itu sama sekali nggak dibahas. Sekarang yang angkatan, yang mahasiswa saya yang dari angkatan udara itu ngomong, kok kita nggak pernah dibahas ya yang angkatan udaranya. Makanya ada FIR, ada macam-macam yang pemanfaatan udara Indonesia untuk kepentingan orang asing kayak gitu. Apalagi menyangkut soal tata ruang antariksa. Lebih seru lagi. Jadi poinnya adalah Husnul, ketika kita bicara sumber daya, mestinya kita sadar. Kalau kita sadari bahwa sumber daya melimpah, maka seharusnya tidak boleh ada kata-kata kemiskinan sampai 61%. Nggak ada itu cerita. Atau itu cuma ini kayak biasa dikatakan sebagai kayak apa ya istilahnya? Kenapa kok shock doktrin gitu. Itu shock doktrin. Iya, maksudnya begitu. Supaya Anda mengatasi kemiskinan dengan meminjam kembali. Gitu loh. Anda keminjam kembali dan Anda kemudian membuka pasar dan kemudian Anda menyerahkan sumber daya habis-habisan ke tangan asing gitu loh. Jadi bisa dengan cara
cara dikasih hadiah Iya. untuk keuangannya Iya. supaya pinjam kembali, dipuja-puji. Iya. Ada juga dengan kemudian Shock doktrin. shock. Itu tadi yang Maksudnya I, itu. intimidasi. Intimidasi. Dalam bahasa 7I, intimidasi. Intimidasi. Ya. Di situ masuknya intimidasi. Iya, ya. Tapi dimulai dengan indoktrinasi. Indoktrinasinya ada tadi, Anda miskin 61%, maka diintimidasi, mau dibikin, Anda atas itu kemiskinan itu, gitu melihatnya. Oke, lepas dari bagaimana kita menarik situasi dunia global yang memang selalu ingin melanjutkan dominasi dan hegemoninya, maka terpulang kepada kita. Kita mau nggak melindungi diri kita, kan gitu sebenarnya. Kita mau nggak menjunjung tinggi kepentingan nasional kita. Nah, National interest di situ menjadi hal yang paling utama, yang pertama. Hal yang utama dan pertama. Nah, sebelum sampai ke situ, kita masuk dulu ke perdebatan internasional, Husnul. Di panggung internasional moneter, memang sedang terjadi antara moneter mainstream dengan modern monetary theory. Bahkan dia juga masuk ke dalam kajian New Economic Thinking namanya. Nah, New Economic Thinking itu kata kuncinya adalah job guarantee, jaminan pekerjaan, yang kata kuncinya adalah ketersediaan lapangan kerja itu sama dengan, di sini Husnul, uang yang dicetak. Menarik ya? lapangan kerja, uang yang dicetak. Jadi kalau lapangan kerja yang tersedia berapa, dilihat apa kerjaan yang disediakan, lalu berikutnya kalau nggak ada uang, cetak uang. Nah, bagi monetary mainstream ini akan menciptakan inflasi, tapi bagi MMT ini nol. Karena untuk kerja Nol. Kenapa nol? Karena ini akan dapat gini dan ini akan memutar balik, akhirnya nol cara berpikirnya. Itu cara berpikir MMT dan cara berpikir New Economic Thinking. Sementara bagi mainstream moneter menyatakan itu inflasi. Nah, mainstream moneter menyatakan cara-cara berpikir seperti itu sebagai voodoo, economic voodoo namanya. ini perdebatan teorinya, perdebatan tajamnya ini economic voodoo namanya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya menjadi begini, kalau kita lihat Astacita, maka pertanyaan besarnya menjadi bagaimana Prabowo administration ini atau rejim Prabowo Subianto ini memahami pasal 27 ayat 2 dalam relasi pasal 23 kata pembukaan dan tadi perintah pembuatan GBHN dalam perspektif misalnya pasal 28 karena itu bagian dari modal sosial adalah modal finansial, adalah modal kultural, ketemu nanti dengan modal pendidikan gitu ya, ketemu dengan modal kebudayaan tadi yang saya sebut pasal 32-nya, ketemunya dengan pasal 34 sebagai buffer policy. Jadi pasal 34 itu andai kata pasal-pasal sebelumnya itu gagal gitu secara berpikirnya. Ini tesis lama saya bersama ketika saya sering sekali di dalam tanda petik diajak bicara dengan Sugeng Saryadi dengan mitra bicara para menteri itu gitu ya. Saya selalu menyebut pasal 34 itu adalah buffer policy. Kebijakan penyangga, andai kata pasal-pasal ekonomi konstitusi tidak gagal mencapainya. Nah, pada saat kita bicara kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan kata kunci pada satu, pangan, yang kedua pada sandang, kemudian pada papan, maka tadi yang sudah Husnul bilang, bebaskan dulu masyarakat ini dari yang namanya kebodohan. Bebaskan masyarakat ini dari pengangguran, bebaskan masyarakat ini dari kemiskinan, maka berikanlah dia pendidikan, berikanlah dia kesehatan. Nah, kalau relasi berpikirnya begitu, kalau cara berpikir jadi begitu, mana ayam mana telur nih? Nah, kata kuncinya ketika dibalik mana ayam mana telur, balik ke dalam perintah konstitusi supaya jelas. Nah, perintah konstitusinya adalah tadi Anda harus punya fiskal moneter yang mengatasi pengangguran sehingga diatasi kemiskinan. Gitu ceritanya. Nah, sementara fiskal dan moneter yang berpihak kepada upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan itu pijakannya pada perencanaan strategik bangsa ini. Itu berarti peranan MPR. Nah, MPR-nya diamputasi, dipreteli kalau pakai istilah Amin Rais. Tidak boleh bikin GBHN. Ya sudah. Berantakanlah kita dalam perencanaan strategis bangsa ini. Itu siklusnya begitu Husnul berpikirnya. Maka tidak teratasi pengangguran, maka tidak teratasi kemiskinan, maka tidak teratasi harkat martabat bangsa dengan baik. Gitu Husnul simpulannya, melihatnya. Gitu. Maka tidak ada penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi di satu sisi bisa kita terima pemikiran Bank Dunia
sepanjang kita menyadari bahwa kita punya inisial, potensial, dan real asset. Ulang. Sepanjang kita punya yang namanya inisial, potensial, dan real asset. Tapi sepanjang kita menggunakan kata-kata kunci bahwa sesungguhnya ukuran kemiskinan itu hanya pada material, rusak kita. Karena yang dimaksud dengan inisial, potensial, dan real asset, dia tidak melulu bersifat material. Dia bersifat pada yang namanya relasi modal sosial yang bisa membentuk modal finansial. Apa kata kuncinya? Apa kata? Anda tidak tergantung pada pinjaman dan utang luar negeri. Ya kan persoalannya Gitu. justru di dalam konteks ekonomi di Indonesia selalu urusannya adalah utang luar negeri. Nah, kalau Anda bicara tentang utang luar negeri dan investasi asing, dalam kajian kami gitu ya, kajian saya dan itu Anda terperangkap ketika Anda tidak bisa menciptakan dolar, ketika Anda tidak bisa menciptakan kondisi bagaimana ekonomi domestik Anda kuasai, maka Anda terperangkap dalam apa yang disebut dengan ketergantungan struktural, Husnul tadi. Jadi perdebatan panjang saya Ada gitu nggak model yang sebetulnya model yang tidak terjadi ketergantungan struktural begitu dalam konteks ini sehingga kita bisa belajar. Ada. Pertanyaan besarnya menjadi aset domestik itu, aset domestik dalam pengertian bukan tangible ya, tapi juga intangible. Itu dikuasai siapa? Apa? Itu pertanyaannya. Aset tangible dan intangible di dalam itu dikuasai siapa? Domestik dikuasai siapa? Sepanjang Dikuasai private. itu pelakunya. Maksudnya private nasionalis, tapi maksudnya private domestik, bukan private asing. Itu pun masih berbahaya karena nggak boleh. Cina tidak memperkenankan aset-aset domestiknya pada private. Bahkan kalau kita investasi di Cina itu nggak bisa balik. Repatriasinya nggak ada istilahnya. Ditahan dulu. Ditahan dulu. Tidak boleh balik. Ditahan dulu. Ada. Ya ditahannya sampai mati kali ya. Ada batasan waktu repatriasinya. Berapa? Kalau saya tidak salah 4-5 tahun. Tidak boleh balik. Nggak, betul. Dia tidak boleh karena dia harus berputar dulu. Makanya yuannya relatif punya daya tahan terhadap dolar. Karena tadi keuntungan perusahaan-perusahaan asing yang bekerja di sana, keuntungannya tidak boleh langsung ditarik, dia harus diputar dulu. Makanya yuannya punya daya tahan. Nah, gitu. Nah, karena saya balik dulu ke Indonesia. Ya. Kalau kita ngelihat misalnya Indonesia tidak punya perencanaan strategik, fiskal dan moneternya tidak berorientasi sungguh-sungguh mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan pemberdayaan aset dalam negeri dengan konstruksi pada aset tangible dan intangible di dalam negeri, dan kemudian simpulannya menjadi aset tangible dan intangible-nya dikuasai asing, ya Anda gagal mengatasi yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu nggak ada. Tapi perlu Bang kita jelaskan gitu ya kepada pemirsa itu. Kadang-kadang kan bagaimana sih sebetulnya menjelaskan tentang negara menyediakan lapangan kerja. Nah, pada perspektif itu pertanyaan besarnya jadi begini. Apakah fiskalnya berorientasi atau kebijakan makronya berorientasi pada padat karya atau padat modal? Itu pertanyaan besarnya. Ada apa namanya? Nah, saya ngambil contoh sekarang Danantara. Capital incentive atau labor incentive. Iya, itu bahasa asingnya. Nah, sekarang kita terjemahkan intensif, bukan insentif, intensif. Jadi sekarang kita ambil sekarang kebijakan Danantara. Danantara baru-baru ini menerima pinjaman 3 miliar US dollar dalam jangka waktu 3 tahun. Danantara menggunakan modal ini dengan tenor 3 tahun dengan suku bunga 5,25%, gitu ya, untuk 2 hal. Untuk pembangunan semacam pengolahan industri kimia bersama sebuah perusahaan swasta, gitu ya. Nanti Danantara akan masuk di situ dan nanti akan menghasilkan intinya adalah substitusi impor di bidang kimia, gitu ya. Kebutuhan itu. Substitusi, bahasa sederhananya substitusi impor di industri dasar. Nah, tapi yang kedua dipakai untuk yang namanya pembangunan perumahan rakyat 3 juta rumah itu. Artinya ada 2. Yang pertama padat modal, yang kedua padat karya. Oke, sekarang kita lihat. Padat modal, substitusi impor, dia akan berhadapan dengan pasar internasional. What's the point? Price competition, kompetisi harga. Quality competition, kompetisi kualitas. Akan ketemu di sini problemnya. Kalau kemudian yang diciptakan oleh Danantara dalam rangka industri di
kimia ini tidak melahirkan nilai yang lebih bagus dalam perspektif indeks persaingan, maka dipastikan proyek ini tidak mencapai sasaran dengan baik. Satu, ya, di sana begitu cara berpikirnya. Yang kedua sekarang untuk perumahan. Sepanjang perumahan ini tidak kemudian diimbuhkan kepada dalam persoalan bahwa calon pembeli punya daya beli, walaupun ini rumah subsidi, walaupun kira-kira rumahnya laku nggak? Enggak. Yang enggak. Artinya sesungguhnya, ya. Saya potong. Itu sekarang udah jalan lagi tuh Meikarta. Oh ya? Apa artinya? Iya. Udah banyak orang pegawai buru-buru Cinanya yang beresin lagi. Udah malam udah rame lagi tuh. Iya, tata ruangnya berarti udah selesai. Kan tadi asal muasalnya ributnya tata ruang. Bagaimana tata ruang yang dijual belikan kan asal muasalnya tata ruang. Terus ada juga ini mestinya ini saudara saya nih. Siapa yang wakil menteri perumahan tuh? Fahri. Kenapa? Katanya dia sudah bekerja luar biasa untuk mendapatkan dana-dana dari Timur Tengah. Buktinya Danantara yang dapat pinjaman. Tapi konflik antara menteri dan wakil menterinya. Wakil menterinya nggak setuju. Padahal ini kayak dana hibah. Ada nggak sih yang kayak gitu? Dari Middle East. Yang saya dengar katanya ada pihak tertentu yang membuka jalur untuk memperoleh dana dari Qatar. Ya, katanya sudah disetujui, Nah, tapi menterinya yang nggak setuju. Sebenarnya tidak ada urusan kalau presiden setuju, nggak ada urusan. Karena kata kunci harusnya begitu kan? Nggak ada urusan, itu soal presiden soal sesungguhnya. Jadi menteri hanya menjalankan perintah presiden sesungguhnya. Nggak ada urusan menteri setuju atau tidak setuju. Tapi saya ingin mengatakan pada konstruksi tadi cerita penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan pendekatan capital intensif atau labor intensif sesungguhnya terpulang pada sektor apa yang Anda masuki. Sektor ini sektor yang penuh resiko atau sektor yang jadi pakai bahasa kerennya sampai seberapa jauh resikonya itu ditanggulangi. Walaupun ini kata mereka, menariknya kata mereka, ini tidak mengganggu APBN off balance sheet. Artinya tidak tergantung pada APBN. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apakah pinjaman Danantara tidak sama dan sebangun dengan pinjaman swasta di era 97-98? Gitu ya. BLBI. Bukan BLBI, pinjaman keluar, baru kemudian diganti oleh BLBI. Jangan dulu BLBI dulu. Swasta pinjam dulu keluar, pinjaman asing. Tapi kemudian jadi utangnya negara. Enggak, itu makanya pertanyaan berikutnya kemudian. Saya nggak bicara kemudiannya. Kan pertanyaannya pada saat itu ya sama aja kalau kayak gitu. Artinya pinjaman Danantara pada akhirnya sama seperti pinjaman swasta di era 97 itu kepada pihak asing. Yang saat itu tidak dijamin oleh negara. Tapi kemudian karena si swasta tidak mampu membayar, maka kemudian BLBI membayarnya dengan cara-cara tertentu. Nah, sekarang kalau tadi, apakah sektor yang diambil di Danantara ini sektor-sektor yang betul-betul profitable? Kan gitu, prospectable. Karena pinjaman ini berumur cuma 3 tahun dengan tingkat suku bunga 5,2%. Kenapa saya ambil kasus kayak gini? Karena nanti pertanyaannya, sampai seberapa jauh sesungguhnya Danantara ikut memantik dan memicu lahirnya kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Gitu strateginya berpikirnya Husnul. Promising gitu. Kita nggak ngelihat Danantara sebagai suatu lembaga yang promising dalam konteks itu gimana? Kalau Anda tidak melihat itu disebabkan oleh mungkin multiplayer. Ya, soal trust satu. Yang kedua kemudian analisis sistemiknya. Karena menurut saya Danantara ini telah memicu satu analisis sistemik struktural sehingga dampaknya pun punya apa yang disebut dengan contagion effect. Jadi dalam ekonomi disebut ketika kita masukin analisisnya sistemik struktural, maka ujungnya analisisnya pun contagion effect, Husnul. Nah, artinya dalam bahasa yang sederhana ketika kita bicara tentang penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, mohon deh ke pejabat negara mikirnya sistemik struktural, Husnul, gitu loh. Jangan motornya, mikirnya parsial. Yang penting gue udah dapat pinjaman 3 miliar, suku bunga 5,25. 5,25 tinggi loh. Dalam US dollar. Iya. Tinggi loh. Itu berarti 1% di atas Fed rate gitu. Itu 1% di atas Fed rate. Karena Fed yang layak, yang kira-kira itu mampu kita bisa atasi berapa persen? Nah, di sana ada ukuran
ada ukuran-ukuran tertentu. Saya sih sebenarnya nggak kepingin ngebahas ribanya, tapi karena usul pertanyaan. Ya karena kadang-kadang kan kita ini kadang-kadang nggak peduli gitu loh. Kalau menurut saya itu harus dibahas juga. Jadi ada 3 ukurannya. Pertama suku bunga yang berlaku, yang kedua inflasinya, yang ketiga political risk-nya. Jadi kalau suku bunga berlaku misalnya, suku bunga berlaku sekarang di internasional berlaku katakan ngambil rujukannya Federal Reserve gitu, atau suku bunga berlaku mengambil rujukannya IMF, maka berarti dia sekitar 4,25 gitu ya. Lalu ditambah tadi sampai seberapa jauh inflasinya, mau ditambahkan apa enggak? Inflasinya sekian persen, dia bagi rata jadi sekian, oke. Lalu ditambah tadi dengan political risk, risiko politik. Jadi sovereignty risk namanya, risiko kedaulatan. Nah ini ditambahkan, ketika political risk-nya tinggi, dia pasti nambahin suku bunga, Husnul. Pasti nambahin suku bunga. Oh gitu. Nah karena itu kalau ngambil ukuran-ukuran ini begitu, rating-rating yang dibangun dalam perkreditan sesungguhnya punya mana politik. Indikatornya indikator politik kalau pertanyaan begitu. Maka saya bilang ya karena kan kalau kita ngomongin negara, kebijakan negara ya pasti is political. Kan nggak bisa mereka melepaskan dari kepentingan nasionalnya itu apa? Enggak juga. Jadi dalam konstruksi pergaulan saya misalnya, saya tahu satu korporasi yang dapat pinjaman dari bank luar, dia sama sekali tidak menghitung itu dan dia memberlakukan suku bunga internasional, tidak dia tambahkan apa-apa. Kenapa? Tadi reputasi dan integritas perusahaan tadi, kredibilitas perusahaan tadi. Korporasi itu punya kredibilitas yang tinggi, punya reputasi yang tinggi. Misalnya memang asetnya cukup, kemudian dia tersebar, maka suku bunganya suku bunga internasional, tidak ditambahkan apa-apa. Itu saya tahu. Ada. Ya, dia sebetulnya menjadi aktor politik ekonomis tersendiri sebetulnya kalau dia sudah bisa memainkan seperti itu. Dan korporasi di Indonesia kayak gitu, baik yang domestik maupun yang asing, relatif banyak, Husnul. Banyak, karena mereka tadi lagi-lagi memainkan reputasi dan kredibilitas yang tinggi, sehingga lembaga-lembaga keuangan, bukan lembaga internet, badan-badan korporasi keuangan internasional tidak menghitung, punya trust kepada yang bersangkutan untuk dia bisa kemudian mendapatkan suntikan-suntikan dana kayak gitu. Banyak tapi terbatas, saya mau bilang. Banyak. Saya tahu misalnya si A, dia dapat pinjaman luar negeri dengan nilai sekian. Si B dapat pinjaman sekian dengan suku bunga katakan cuma 3% gitu. Itu saya tahu, itu saya ngerti gitu ya. Dengan mata uang pinjaman bentuknya US dollar, atau mata uang pinjaman bentuknya Singapore dollars, atau mata uang pinjaman Euro money misalnya, atau mata pinjaman uangnya Australian dollars misalnya. Itu saya tahu. Ada hal-hal yang kayak gitu-gitu ya. Yang mereka tidak menghitung political risk, mereka tidak menghitung macam-macam, mereka hitung saja tingkat suku bunga internasional berlaku, lalu kemudian ditambahkan dengan sedikit beberapa hal biaya provision fee atau macam-macam. Nah, dalam konstruksi bisnis tadi, maka balik ke dalam cara berpikir pemerintahan. Ketika penghidupan atau kehidupan yang layak bagi kemanusiaan itu diserahkan pada kebijakan fiskal dan moneter yang ditentukan oleh pasar, maka tidak akan pernah ada tidak akan pernah ada tercapai yang namanya, sungguh-sungguh tercapai, namanya penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi peran negara tetap menjadi sangat penting. Sebetulnya welfare state capitalism itu kan di situ. Di satu sisi negara tidak boleh yang namanya dia intervensi kepada kepentingan individu, tapi nggak bisa. Jadi negara masih mereka harus bayar pajak untuk kemudian yang disebut welfare state capitalism di dalam konteks itu, sehingga pajak-pajak yang dibayarkan ini untuk kepentingan negara untuk mensejahterakan yang lainnya. Sebetulnya kan siklusnya kan demikian. Siklus korporatisme begitu. Korporatisme maksudnya. Korporatisme begitu. Tapi yang kalau pada konstruksi Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli, dia tidak begitu. Dia baik barang maupun jasa tidak diserahkan ke komersial, tidak diserahkan korporasi, didaya gunakan oleh negara dalam rangka tadi. Ya, tapi kan sekarang pada dijualin, BUMN dijualin, sumber daya alam diberikan begitu saja ke asing dan asing. Realita itu karena memang menerjemahkan pasal 33 ayat 4 tentang demokrasi ekonomi yang buat saya membingungkan cara berpikirnya Mahkamah Konstitusi.
Gitu loh. Karena berkali-kali saya menggunakan argumen-argumen kayak gitu, Mahkamah Konstitusi baliknya ke dalam hal-hal yang memang ya saya bisa ngerti paham Mahkamah Konstitusi, saya juga bisa ngerti paham-paham yang ada di lapangan Banteng, yang ada di Air Muncrat, yang ada di Senayan, karena sorry to say mereka tidak punya constitutional minded. Pokoknya dan nanti lagi-lagi parsial itu tadi di dalam konteks itu. Tapi kalau balik lagi, kalau bahasan kita dari tadi bicara tentang gimana sih sebetulnya memberikan penghidupan yang layak. Yang saya selalu, kan itu interconnected problem ya di dalam konteks kita memahami. Dan leadership kita kadang-kadang yaitu 5 tahunan kan mereka berpikir. Itu tadi subjektif jadinya. Lah ya subjektif. Sementara sebetulnya kita kalau ngomongin education is the remedy, pendidikan adalah jawaban dari semua persoalan itu. Tapi pendidikan itu kan membutuhkan satu generasi untuk bisa melihat hasilnya. Kalau dimulai kayak gitu, itu kan nggak bisa pendidikan terus kemudian tahu-tahu langsung berubah. Kalau cara pandang kita terhadap pendidikan hanya menghasilkan para buruh-buruh kayak gitu ya. Bagaimana kemudian kita ke depannya, jangka panjangnya pendidikan buruk, meritokrasi buruk, KKN merajalela, oligarki merajalela, menguasai politiknya, menguasai ekonominya, menguasai bisnisnya, menguasai wilayahnya, menguasai manusianya. Jadi yang tersisa di Indonesia apa? Nah, itu penjelasan Husnul adalah penjelasan education as system. Iya. Education as system, education sebagai sistem. Iya. Tapi ketika kita bilang pendidikan dalam wujud keteladanan, maka pendidikan bisa actor, sebagai actor. Siapa aktornya? Si pemerintahan, tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh politik, ya presiden, wakil presiden, menteri, begitu. DPR, MK. Nah itulah yang hakim-hakim. Nah sekarang urusan polisi. Nah iya. Artinya yang sedang terjadi adalah degradasi moral, bukan dekadensi lagi. Degradasi moral dalam pendidikan disebabkan disebabkan contoh langsung yang terjadi di sekitar kita. Betul, contoh-contoh buruk. Contoh-contoh bukan bahasa, contoh-contoh buruk. Ngarso sung tulodo nggak ada di situ. Madionya juga nggak ada. Madio Mangunkarso nggak ada yang namanya begitu pendidikan juga menghasilkan. Pendidikan cuma gimana caranya cari kerja, gitu. Jadi buruh semua. Jadi buruh. Kan itu kan caranya kan kerja lah. Gimana itu? Selain itu, selain tidak ada Madio Mangunkarso, juga tidak ada Tuturi Handayani. Ya, ada tiga-tiganya nggak ada. Adanya saya dulu selalu menggunakan Tuturi Hanjezeki. Di belakang kita cuma seperti. Nah siklus itu semua Husnul dalam cara berpikir sikliko, dalam mereka berpikir sistemik struktural, mengakibatkan kita tidak akan pernah bisa mencapai kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi sistemnya salah, aktornya salah gitu. Bahkan ya dalam konteks kita yang sekarang saya sangat concern gitu ya, bagaimana kita meninggalkan yang namanya lingkungan hidup, jadi kayak resources kita kepada anak cucu. Kita kadang-kadang melihat resources itu sebagai milik kita, zaman kita saat ini, padahal itu kan enggak, itu milik anak cucu. Jadi kehancuran dari satu wilayah. Saya beberapa kali Bang dulu penelitian di Bangka Tengah, di Pulau Bangka ya. Itu sudah bolong hasil apa namanya? Ya yang namanya timah, ekstraktivisme timah. Nanti kalau saya pergi dari Kalimantan Tengah itu apa? Ibu kota Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Pergi saya sampai ke Sampit. Nah ini sebatas mata memandang yang dulu katanya itu adalah hujan tropis, sudah menjadi padang dan kemudian juga bolong-bolong karena ekstraktivisme resources. Demikian juga saya naik mobil dari Sangatta ke Samarinda. Itu juga kayak gitu kalau sudah melihat Kalimantan Timur. Itu bagaimana yang namanya wilayah yang di situ dulu adalah paru-paru dunia. Danau buatan semua yang muncul. Dan sekarang jadi danau buatan plus monoculture. Iya. Jadi kan cuma yang harusnya multicultural kayak gitu ya, tanaman-tanaman hujan tropis yang macam-macam menjadi tanaman sawit. Nah, kalau dianggap bahwa pemerintah tidak paham, ya mereka mestinya paham dong dengan segala macam apa dampak dari ekstraktivisme resources.
Itu seperti tadi, itu dampak dari selain tadi tidak minimnya penguasaan pola pikir sistemik struktural, itu juga pola pikir jangka pendek. Maksudnya itu jangka pendeknya itu. Walaupun di beberapa negara kan luar biasa kayak Korea kayak gitu ya. Itu kan luar biasa di dalam konteks presidennya bisa berpikir panjang sehingga kebijakan-kebijakan walaupun tidak populis gitu ya, populist policy kayak gitu ya. Tapi sebetulnya dia berpikirnya adalah jangka panjang kayak gitu. Makanya dia cepet kan. Dulu hanya sebagai jadi dulu industri beratnya Korea itu kan di ekspornya kan industri beratnya Jepang diekspornya kan ke Korea dalam konteks itu. Tapi juga banyak orang Korea yang kemudian dalam tanda petik melakukan transfer teknologi dari Jepang dan maksudnya kayak gitu dia kuat gitu kayak waktu itu ada Indonesia mau membeli kapal selam ya dari Korea 10 kapal selam katanya nggak taunya kan 4 dibikin di Korea sisanya dibikin Indonesia tapi lama-lama Indonesia cuma jadi bahasanya itu jadi cuma pembantu aja di situ. Nah pemahaman wakil rakyat yang ada di Senayan, presiden dan para pembantunya terhadap kompleksitas tugas yang harus tugas yang diamanahi untuk memimpin republik ini. Nah ini persoalannya di mana? Rekrutmen. Iya, rekrutmen politik yang tidak mempertimbangkan kapasitas. Ya kan cuma SMA aja nggak apa-apa, nggak perlu yang namanya presiden jadi apa? Itu loh pola pikirnya nggak ngerti tuh. Nggak ngerti sih. Kenapa Anda tidak mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas, integritas? Rekrutmen ini yang salah 100% partai. Tapi partai itu juga sudah disandra oleh para bandar. Bandar cuma mau untung. Iya, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Itulah korporatisme. Korporatisme itu begitu. Jadi kapitalisme itu untung. Iya. Jadi katanya waktu saya pernah conference di ini ya, di mana waktu itu ya, internasional sih. Membedakan antara political economy juga membedakan antara permainan tabla apa ya dalam ininya bahasa Indonesianya ya yang dari Singapura dan Indonesia gitu ya. Kalau Indonesia itu tak untung. Kalau dari Singapura kan ya Cina kayak gitu untung. Kendang. Iya. Kendangnya itu. Ritme kendangnya. Ritmenya gini. Untung. Kalau Indonesia tak untung. Yang salah siapa jadinya dan bagaimana? So what kita harus apa yang langkah-langkah yang harus bisa kita kalau saya yang pertama bukan mencari dulu siapa yang salah. Tapi makanya salah siapa biasa saja ya dalam konteks itu kan kebijakannya atau apanya. Tapi pada saat yang sama so what karena itulah pemikiran. Kita menganalisis itu juga sudah pemikiran. Betul. Ya tidak semua orang bisa melihat juga analisanya di mana bolong-bolongnya. Makanya seringkali kalau kita menganalisa kok tahu aja sih bolongnya katanya. Karena itu tadi Husnul tadi sudah mengidentifikasi bahwa sumber masalahnya pada rekrutmen politik. Rekrutmen politik it's depend on two things, dua hal. Sistem rekrutmennya dan orang yang merekrutnya. Sementara dalam politik, rekrutmen itu bukan soal kualitas, tapi soal who is the power holder. Itulah sehingga anaknya, mantunya, masuk semua. Istrinya, istri pertamanya, istri keduanya, istri ketiganya. Jangan salah loh, ya nggak cuma istri satu aja loh. Ya, poinnya adalah mari kita ngebahas kedua-duanya dalam perspektif bagaimana tadi. Karena ini bicaranya rekrutmen itu pasti pasti dua masalah. Bagaimana sistem rekrutmennya, bagaimana perekrutnya, gitu. Nah, dua hal ini ditentukan oleh the power holder. Dan dalam the power holder tidak pernah bicara special requirement, tidak bicara pada civil request. Yang kata penting adalah, lo orang gua apa bukan? Namanya nepotisme. Iya. Nepotisme itu klik. Jadi tidak cuma sekedar keluarga, tapi kemudian diperluas menjadi klik. Iya. Nah, orang kita enggak. Grup kita enggak. Bang Nursi bukan grup kita. Jadi enggak akan diangkat jadi menteri dari grup itu. Tapi kalau itu adalah rezekinya Bang Nursi ya bisa aja kan. Jadi kalau balik lagi ke dalam cara berpikir kita tentang kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka memang kita harus memperbaiki dua hal. Sistemnya harus kita perbaiki. Maka kita menggagas tentang perbaikan norma-norma dasar. Kita perbaiki bagaimana menerjemahkan Pancasila ke dalam norma-norma dasar.
Itulah dalam berpolitik. Nah, baru kemudian kita mencari orang yang memang berniat menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen itu yang kita perbarui, kita perbaiki. Nah, itu artinya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Iya, kembali dulu pasti. Nah, itu berarti cara berpikir kita menjadi perencanaan strategisnya kan tadi. Perencanaan strategisnya adalah soal mengembalikan MPR berarti. Kembalikan MPR. Karena orang selalu bilang, oh ya kan memilih langsung itu enggak. Jadi one vote, one person, one value itu bukan tidak akan menghasilkan yang baik, itu sudah. Khususnya saya bilang mau sebagai penutup. Sekarang ini banyak tokoh elit politik, tokoh elit politik yang sudah ada di panggung nasional, justru merasa yakin betul, andai kata MPR dikembalikan pada fungsi dan peranannya, pada status dan kedudukannya, kalau pakai bahasa sosiologi status dan kedudukannya gitu ya, status dan peranannya, maka dia tidak akan terpilih. Tapi kalau pakai pemilihan langsung dia terpilih, apa bedanya, saudara? Kenapa kayak gitu? Kenapa? Karena suara bisa di beli. Kita dulu salah satu, saya masih ingat dulu sama Pak Bagirmanan. Kita dulu berpikir bahwa tidak ada pemimpin calon presiden yang bisa membeli suara 155 juta. Dulu kan di 2004 kan 155. Di 2024 206 jutaan pemilih. Nggak taunya ada. Bisa tuh. Kali kong sama bandar menggunakan anggaran bansos, menggunakan anggaran APBN, Citra bisa dipabrikasi. Jadi ini bisa dimesinkan, mesinkan untuk propaganda, dipropagandakan gitu ya. Lalu ini bisa dipabrikasi. Nah, dari sini sesungguhnya sangat tergantung sekali pada deal atau kesepakatan antara tadi bandar-bandar politik, itu kan, penggiringan opini buat bandar-bandar politiknya dengan para banditnya. Kalau pakai omongan Mulyadi gitu ya, bandar bandit badut, badutnya gitu ya. Dan kemudian bagaimana badut itu bekerja. Kalau saya pakai teorinya, saya kutip. Jadi begini teorinya. Sesungguhnya politik Amerika ditentukan oleh 5 hal katanya. Yang pertama katanya itu bagaimana fabrikasi citra. Nah, itu berarti ditentukan oleh yang namanya media. Dan advertising. Wah. Dan jangan salah loh, modelnya media karena dia federalism ya. Pusat dari media-media itu Chicago. Iya. Jadi bukan Washington, bukan di Chicago, jadi Chicago Chronicle. Semuanya media itu Chicago. CNN dan sebagainya itu adanya di Chicago kayak gitu. Itu pusat dari semua media. Yang kedua, bagaimana mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok sosial. Yang kedua, yang ketiga di sini baru bicara tentang bagaimana model sosial tadi, bicara tentang tokoh-tokoh yang selain itu dengan kelompok-kelompok berpengaruh, pressure group, gitu ya. Baru yang keempat itu partai politik. Ya. 1, 2, 3, 4 tidak bisa bekerja tanpa terakhir. Siapa terakhir? Bandar. Makanya kemarin Elon Musk dan sebagainya mau bikin partai tuh Elon Musk. Terus itu yang sekarang menarik diikuti ya. Nanti kapan-kapan kita bahas itu yang calon wali kota New York. Nah, ini. Ya, jadi artinya kalau ini bukunya biasa saya kutip, cuma lupa namanya. Bagaimana akhirnya bisa ketahuan bahwa sesungguhnya ya pemilu di Amerika adalah soal komersialisasi. Jadi soal komersial, siapa mendanai siapa tepatnya. Makanya waktu itu Elon Musk ikut jadi di belakangnya. Soal siapa soal dana mendanai. Selalu. Di Australia juga demikian. Walaupun kayak orang kayaknya Australia, jadi yang punya TV7 dan Sydney Morning Herald, itu dia ngasih kedua-duanya. Jadi liberal dia kasih, labor dia kasih. Nah, tinggal dia di situ dia berpikir, wah ini kuat mana ya, dia akan kasih lebih dibandingkan yang satunya lagi. Gary Becker itu orang terkayanya di Australia yang menguasai media di Australia. Nah, karena itu sebenarnya ketika pola pikirnya menjadi seperti itu, jangan salah bahwa dia sesungguhnya tidak akan pernah mampu mengatasi Gini rasio.
Ya enggak, dia cuma untung untuk kelompoknya. Jadi jangan salah bahwa dia tidak akan pernah bisa mengatasi ketimpangan rasial. Tapi paling tidak ya gerakan-gerakan individu di Amerika, nggak tahu ini bener apa enggak. Jadi kayak bintang film kayak Arnold Schwarzenegger, terus siapa kayak gitu ya, dia tidak menggunakan uangnya. Atau yang saya suka dulu, siapa itu yang namanya, yang ada Libanonnya itu, Keanu Reeves itu ya. Dia hidupnya sederhana tapi duitnya dia pakai untuk ini, kayak Arnold itu untuk homeless, si siapa itu untuk pendidikan. Angelina Jolie itu kan anak terlantar. Iya, yang kayak gitu-gitu. Itu gerakan-gerakan mereka itu juga jadi muncul kayak gitu, orang baik. Makanya kadang-kadang kan dilihat, oh gimana? Oh, Allah itu maha adil. Kalau Anda baik dan Anda nggak muslim, ya Anda dikasih lah langsung di dunia. Ya walaupun itu ibarat sebuah debu yang terbangkan angin. Iya, maksudnya langsung dibayar kontan oleh Allah di dunia karena Anda orang baik. Ya itu jangan kadang-kadang selalu, oh di Amerika kan nggak muslim juga, tapi ada kebaikan. Ada kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, Allah, karena Rahman itu diberikan kepada semua umat oleh Allah. Kan itu kan persoalan. In ahsantum li anfusikum. Kadang-kadang di kita belum yang ke arah itu. Ya, 1, 2 ada. Jadi artinya sistem yang dibangun, sistem yang dibangun oleh Amerika yang kemudian menjadi kiblat Indonesia, baik politik, ekonomi, sosiologi, hukum, pada hakikatnya dia tidak akan pernah hukumnya bisa. Enggak Belanda ya? Bukan. Sekarang ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Bagaimana ini bukan kan Anglo-Saxon lagi. Ya, ikut-ikutan karena akhirnya tadi kan bicara korporatisme. Ya, kan Prancis, Belanda. Anda lihat undang-undang kesehatan sama undang-undang cipta kerja. Ya, itu udah Amerika. Udah Amerika itu. Padahal kalau mau sebetulnya ngikutin Australia itu. Australia lebih ini kalau undang-undang kesehatan. Jadi artinya kalau begitu, karena topik kita soal kehidupan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, itu tidak akan pernah tercapai, Husnul. Maafkan saya kalau saya berkesimpulan begitu, Husnul. Jadi harus kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 ya. Dan kepada kemudian balik lagi kepada bagaimana fungsi dari negara seperti di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Betul. Saya pikir itu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ini tugas kita bersama. Ya. Jadi pemirsa SC dari Rizal, tetap kita harus bisa menjadi yang namanya mengontrol rezim yang berkuasa. Ya. Jadi non-parliamentary opposition itu nggak apa-apa. Jadi akademisi juga demikian, memberikan kritik itu sebetulnya memberikan separuh dari analisis apa yang sebetulnya. Walaupun Husnul dibilang, Anda cuma bisanya bicara. Iya, namanya juga dosen kayak gitu kan. Coba kalau saya menjadi petani kayak gitu ya, saya lain lagi yang saya lakukan. Nanti saya kalau pindah kerja Bang, saya mau jadi petani, urban farming kayak gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau kayak Bill Gates dong. Oh, Bill Gates gitu ya. Gitu dia. Menyiapkan diri. Maunya jadi petani. Sama seperti juga yang namanya Jack Ma. Jack Ma juga gitu. Juga udah beli lahan pertanian. Masih ada dia? Masih. Oh, kan sempat hilang. Iya. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah itu dari kami berdua, yang baik hanya dari Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.